Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjut materi kita lagi, ya. Silakan kalian ambil buku pena C kalian. Kemudian silakan buka di halaman 121. Ya, buku pena C halaman 121. Di sini judul materi kita itu adalah menirukan gerakan sehari-hari. Ya. Nah, tentu setiap hari kita itu bergerak ya. Tentu setiap hari itu kita pasti melakukan yang namanya gerakan, ya. Setiap anggota tubuh kita akan kita gerakan setiap hari, ya. Contoh misalnya gerakan yang paling gampang adalah berjalan kaki, ya. Berjalan kemudian berlari, melompat, ya. Atau misalnya gerakan tangan, misalnya gerakan melambaikan tangan dan lain sebagainya, ya. Banyak gerakan sehari-hari yang kita lakukan, ya. Di sini setiap gerakan itu, ya, setiap gerakan sehari-hari yang kita buat itu dapat kita tiru dan dapat kita gunakan, ya, untuk membentuk yang namanya sebuah tarian, ya. Jadi setiap gerakan-gerakan tersebut itu bisa kita padukan, ya. Kita padukan gerakan-gerakan tersebut, kita satukan sehingga membentuk yang namanya suatu tarian, ya. Di sini tuh contoh misalnya ya, misalnya gerakan dari jalan kaki, ya. Yang tadinya gerakan berjalan kaki tersebut kita rubah menjadi gerakan jalan di tempat, ya. Itu boleh misalnya. Nah, kemudian misalnya ada gerakan melambaikan tangan, itu juga boleh, ya. Kita gabungkan. Jadi gerakan-gerakan tersebut, ya, itu bisa kita gabungkan, ya. Paham ya? Jadi setiap gerakan-gerakan tersebut itu bisa dijatuhkan menjadi suatu gerakan tarian yang indah. Nah, di sini tuh kalau misalnya contoh dari gerakan kaki tadi itu ada berlari, menendang dan melompat. Nah, kemudian contoh gerakan tangan itu ada gerakan melambaikan tangan, kemudian misalnya mengelap meja, ya. Kemudian ada gerakan menyisir rambut dan lain sebagainya, gerakan menyapu dan mencuci piring dan lain sebagainya, ya. Nah, gerakan-gerakan tadi itu bisa kita gabungkan, ya. Tergantung nanti kalian mau gerakan yang mana yang perlu kalian pakai, ya, yang perlu kalian gabungkan, ya. Apakah kalian menggunakan gerakan tangan semua atau kalian menggabungkan gerakan tangan dan kaki atau sebagainya, ya. Jadi intinya adalah setiap gerakan sehari-hari yang kita hasilkan itu bisa dijadikan yang namanya sebuah tarian, ya. Itu paham ya? Baik, coba kalian lihat buku kalian tadi halaman 121. Di keterampilan kinerja praktik, ya. Di situ bisa kalian lihat bahwa dari gambar sebelah kiri itu adalah gerakan setiap harinya. Nah, kemudian yang sebelah kanannya itu adalah gambar ketika kita tirukan gerakan tersebut. Ya, itu contoh gerakan mengelap meja, ya. Itu bisa kita tirukan menjadi gerakan yang seperti di gambar kanannya, ya. Nah, coba lihat lagi di halaman 122. Ya, contoh tadi itu ada gerakan mengelap kaca, kita bisa gunakan seperti gerakan melambai jadinya, ya. Kemudian ada gerakan membersihkan debu di langit-langit, ya. Itu gambar sebelah kiri, contoh kegiatan sehari-harinya. Nah, di sebelah kanan itu tadi contoh ketika kita tirukan gerakan tersebut, ya. Kemudian ada gerakan mencuci baju, ya. Bisa kalian lihat lagi, kita bisa gunakan gerakan seperti ini, ya. Ketika kita ingin menirukan gerakan tersebut dan ingin membuat setiap gerakan tersebut itu menjadi suatu tarian, ya. Oke, jadi nggak harus misalnya karena gerakannya mencuci piring atau misalnya mencuci baju atau menyapu rumah,
kalian harus pegang sapu, kalian harus benaran mencuci, enggak ya. Gerakannya saja, gerakannya ya. Kan kalau kita nyuci seperti ini ya. Nah, gerakan ini aja. Jadi kalian tidak perlu menggunakan yang namanya kalian harus mencuci piring, harus benar-benar mencuci piring, enggak ya. Tapi hanya gerakannya. Jadi enggak harus benar-benar melakukan kegiatan sehari-hari tersebut ya. Hanya ambil dan menirukan gerakannya ya. Oke. Itu ya. Itu yang namanya meniru gerak sehari-hari, kemudian kita jadikan menjadi sebuah tarian yang indah ya. Nah, kemudian coba buka buku kalian di halaman 129 ya. Di halaman 129. Di sini materinya memadukan gerakan menjadi sebuah tarian ya, memadukan gerakan menjadi sebuah tarian. Nah, memadukan artinya berarti kita menggabungkan ya. Memadukan itu menggabungkan. Oke, itu artinya ya. Jadi di sini kalian juga boleh garis bawahin ya. Kalian boleh garis bawahin. Ini ada sedikit yang perlu kita garis bawahin, yang perlu kita ingat ya. Coba kalian garis bawahin. Menari merupakan kegiatan menggerakkan anggota tubuh sesuai irama ya. Menari merupakan kegiatan menggerakkan tubuh ya, menggerakkan anggota tubuh sesuai irama. Oke, itu di garis bawahin ya. Nah, itu arti dari menari ya. Ingat, arti dari menari ya. Beda kalau misalnya nanti dia dikatakan tarian. Tarian beda lagi artinya ya, walaupun sebenarnya sama-sama, cuma bahasanya berbeda ya. Oke, bedakan nanti tarian dengan menari. Oke. Nah, di sini itu pengertian dari atau arti dari menari. Menari merupakan kegiatan menggerakkan anggota tubuh sesuai irama ya. Itu arti dari menari. Ya, itu di garis bawahin ya. Kalau bisa silahkan kalian garis bawahin, dan kalau bisa jangan sampai lupa ya. Nah, saat menari ya, saat menari kita dapat melakukan gerakan yang berbeda-beda ya, tentu saja ya. Karena memang ketika kita melakukan kegiatan menari ya, suatu tarian itu pasti mengandung banyak gerakan ya, banyak gerakan. Boleh itu merupakan gerakan yang kita tiru ya, atau seperti yang kemarin-kemarin itu sempat kita bahas tentang meniru gerak tumbuhan, terus meniru gerak hewan ya, kemudian menirukan gerak sehari-hari ya, atau bahkan misalnya gerakan-gerakan suatu tarian tersebut itu bisa kita ciptakan sendiri, itu boleh ya. Makanya saat menari itu banyak gerakan-gerakan yang berbeda-beda ya, kita lakukan secara bergantian ya. Oke. Nah, coba lihat di halaman 130 ya. Di halaman 130 perhatikan contoh berikut. Itu ada gambarnya ya, mengayunkan tangan, kemudian melambai, kemudian ada gerakan menepuk tangan, menghentakkan kaki, menekuk lutut, kemudian menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan ya. Nah, itu ada kalau kita hitung itu gerakannya ada 6 ya. Nah, keenam gerakan ini itu bisa kita buat menjadi suatu tarian yang bagus ya. Misalnya contoh dengan memadukan keenam gerakan ini secara bergantian ya, kita gabung-gabungkan ya. Ingat, ketika menari ya, biasanya itu pasti dihitung ya. Misalnya contoh kita gerakan mengayunkan tangan, kita hitung sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7
8. Kemudian ganti dengan gerakan melambaikan tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ganti lagi dengan menepuk tangan ya. Dihitung lagi sampai 8 ya. Oke. Jadi itu contohnya seperti itu ya. Jadi mengayunkan tangan kita hitung sampai 8, kemudian ganti menjadi gerakan melambaikan tangan, hitung lagi sampai 8, kemudian kita ganti lagi gerakan menepuk tangan ya. Kemudian setelah gerakan menepuk tangan kita hitung sampai 8, kita ganti ke gerakan menghentakkan kaki, kemudian sama juga caranya dengan sebelumnya. Gerakan menghentakkan kaki kita hitung 8, kemudian masuk gerakan menekuk lutut, kemudian menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan ya. Itu caranya. Jadi dihitung biasanya itu 1 kali 8 ya, dihitungnya 8 kali ya, dihitungnya 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian setelah satu gerakan itu kita hitung 8, baru kita ganti ke gerakan berikutnya. Kemudian hitung 8 lagi, kemudian ganti lagi ke gerakan berikutnya. Ya, begitu seterusnya ya. Nah, kalian bisa misalnya kalian praktekkan sendiri, kalian lakukan sendiri di rumah. Contoh gerakan di halaman 130. Ya, itu boleh kalian lakukan ya. Kalian boleh mengikuti gerakan tangan dulu ya. 3 gerakan kalian ikutin sesuai gambar gerak ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita melakukan gerakan tersebut dengan sesuai gambar ya, contoh misalnya mengayunkan tangan, kemudian melambaikan tangan, menepuk tangan, menghentakkan kaki, menekuk lutut, menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan ya. Masing-masing gerakan itu dihitung sampai 8 ya. Oke. Nah, atau misalnya nanti kalian acak-acak ya. Kalian acak-acak. Jadi kalian gabungkan gerakan mengayunkan tangan dahulu, kemudian gerakan menekuk lutut. Setelah menekuk lutut, melambaikan tangan, kemudian setelah melambaikan tangan, menghentakkan kaki. Kemudian setelah menghentakkan kaki, gerakan menepuk tangan. Setelah menggerakkan menepuk tangan, kemudian gerakan menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan ya. Jadi kalian acak-acak urutannya ya. Jadi nggak harus sesuai seperti yang di buku ya. Kalian bisa ganti-ganti gerakan tersebut. Jadi boleh kalian padukan tangan, kemudian gerakan kaki, kemudian gerakan tangan lagi, gerakan kaki lagi, gerakan tangan, kemudian gerakan kepala ya. Jadi bebas ya, kalian nggak harus sesuai urutannya. Urutannya bisa sekreatif kalian ya. Oke. Nah, itu contoh misalnya ya. Itu contoh dari kita memadukan tiap gerakan tersebut ya. Gerakan sehari-hari tersebut ya. Nanti kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa tanya Bapak ya. Oke. Nah, sekarang coba lihat buku kalian di halaman 142. Ya, di halaman 142. Di sini materi kita itu adalah menjelaskan cara membuat karya seni dari bahan lunak ya, menjelaskan cara membuat karya seni dari bahan lunak ya, karya seni kerajinan tangan ya. Sudah paham pasti ya. Nah, kita sempat pernah pelajarin ya contoh-contoh dari bahan lunak ya. Misalnya kemarin itu contoh dari bahan lunak yang sudah kita pelajari itu adalah tanah liat. Ya, jadi ada tanah liat, kemudian ada yang namanya plastisin ya. Itu merupakan salah satu benda lunak ya, benda lunak atau bahan lunak yang dapat digunakan untuk membuat yang namanya suatu kerajinan ya. Makanya kalian lihat di buku kalian di halaman 142. Itu boleh kalian garis bawahin lagi ya. Kalian garis bawahin lagi paragraf yang pertama, kalimat yang pertama, tanah liat termasuk bahan lunak. Itu kalian garis bawahin ya.
Nah, oke. Kemudian garis bawahi lagi yang di bawahnya, tanah liat mudah dibentuk menjadi karya seni yang indah, ya. Jadi tanah liat itu termasuk bahan lunak, ya, karena sifatnya yang lunak, ya, karena tanah liat itu merupakan benda atau bahan yang lunak, sehingga tanah liat dapat dengan mudah dibentuk menjadi suatu karya seni yang indah, ya. Contoh misalnya kalian bisa lihat gambar juga di halaman 142, ya, itu ada gambarnya, ada vas bunga, kemudian ada cangkir, kemudian ada topeng hiasan dinding, ya. Tapi sebenarnya masih banyak lagi contoh dari bahan contoh dari tanah liat, ya. Contoh benda seni atau karya seni dari tanah liat, misalnya itu berupa patung dan lain sebagainya, ya. Nah, itu ya. Jadi ketika kita ingin membuat suatu karya seni, bukan berarti harus melalui benda keras semuanya, ya, benda keras. Tapi boleh dari bahan lunak seperti tanah liat. Ya, nantinya juga sebenarnya nanti tanah liat tersebut akan kita keringkan. Setelah kita keringkan, pasti tanah liatnya akan mengeras, ya. Jadi yang selama ini misalnya kalian lihat di rumah, vas bunga atau gelas kalian, ya, itu merupakan salah satu benda yang dibuat dari tanah liat, ya. Jadi itu ya. Ingat, yang di sini yang penting kalian ingat adalah bahwa benda lunak atau tanah liat yang merupakan salah satu bahan lunak itu dapat dengan mudah dibentuk menjadi suatu karya seni yang indah. Itu yang perlu kalian ingat, ya. Nah, contohnya misalnya kalau misalnya ditanya, ya, salah satu karya seni atau kerajinan yang dapat dihasilkan dari penggunaan tanah liat, ya, atau tanah liat sebagai bahan dasarnya, itu ada contohnya seperti vas bunga, cangkir, topeng hiasan dinding, ya, dan lain-lain, ya, atau patung. Nah, boleh seperti itu, ya. Jadi itu contoh karya seni yang berasal dari tanah liat, di mana tanah liat termasuk bahan lunak, ya. Oke. Nah, itu menjelaskan cara membuat karya seni dari bahan yang lunak. Oke. Oke, baik, kira-kira materi kita sampai di sini, ya. Jika ada misalnya yang kalian bingung, ya, yang membuat kalian bingung, atau misalnya ada yang perlu kalian tanyakan, silahkan kalian japri Bapak. Atau misalnya nanti kalian tonton lagi video ini, ya. Oke, kalian tonton ulang lagi video ini, kemudian dicoba dipahamin kembali, ya, dengan menonton ulang video ini, karena kan videonya nggak akan hilang dari YouTube, ya. Itu akan ada terus, jadi kalian bisa nonton terus kapanpun, dimanapun, dan berapa kali, ya, berapa banyak, ya, berkali-kali pun kalian tonton masih bisa, ya. Jadi kalau kalian bingung, silahkan tonton ulang lagi video ini. Dan tapi kalau misalnya kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan langsung japri Bapak saja, ya. Baik, sampai di sini materi kita, ya. Kita ketemu minggu depan.